Ya, rilis statement FOMC akan sangat dinantikan dan inilah adalah hari besar yang kita nantikan, para pelaku pasar nantikan kurang lebih karena ini dampaknya juga untuk kemudian hari atau di bulan-bulan berikutnya. Ya, pertanyaan yang selalu menghampiri saya adalah apakah emas masih layak untuk naik atau memang dia akan turun. Oke, kuncinya adalah tentang QE. Apakah dia taper atau tidak? Ini juga pernah saya sampaikan saat awal-awal webinar kita terkait dengan awal pandemi, juga efek terhadap emas, lalu kemudian kapan emas turun, lalu kemudian juga di bulan November yang lalu. Saya sempat mengatakan bahwasanya kunci utamanya adalah taper. Kalau memang ternyata taper itu terjadi, maka emas layak, sangat layak untuk mengalami ultra bearish. Dan itu berarti menandakan zona penurunan jauh lebih kencang di bawah 1700, bukan hanya di bawah 1800. Nah, tapi sampai saat ini yang kita dapatkan, bahkan 2 pekan yang lalu lebih tepatnya, Powell mengatakan bahwa hal tersebut tidak akan terjadi dalam waktu dekat. So, FOMC malam ini kita akan sesuaikan apakah nadanya akan sama dengan apa yang disampaikan oleh Powell atau tidak. Kalau dia konsisten, maka pernyataan dovish tersebut akan membuat emas kembali reverse bullish, dan juga dengan ekspektasi bahwasanya kerjasama antara Fed dan juga Menteri Keuangan Janet Yellen dalam hal ini bisa memberikan kombinasi yang cukup energik ataupun cukup baik terhadap ekonomi. Dan tentunya pakai stimulus moneter ataupun pakai stimulus fiskal jika dikombinasikan akan menjadi dampak yang positif untuk gold selanjutnya. Lalu kemudian kemungkinan yang kedua, kalau kita ternyata mendapati statement Fed cenderung itu saja, let's say dengan suku bunga tetap dipertahankan dengan suku bunga rendah, kemudian QE belum saatnya akan dikeluarkan atau dihentikan atau bahkan dikurangi, tapi kita akan masih lihat potensi perbaikan ekonomi atau recovery beberapa bulan ke depan, maka hal ini justru akan menjadi vice versa untuk gold. Artinya, meskipun nantinya sebelum Fed memberikan rilis statement, dia akan mengalami kenaikan, tapi disitulah letaknya nanti dia akan kembali tertekan. Skenario tambahannya adalah kalau ternyata dengan tegas memberikan statement bahwasanya ada tenggat waktu untuk QE. Misalkan katakanlah di bulan Agustus atau di akhir tahun QE akan dilepas atau dikurangi, maka kemungkinan potensi ini akan jauh lebih dalam menekan emas. Kita lihat berapa level support ataupun resisten dan di mana area saatnya kita akan melakukan switch strategi, baik itu buy atau melanjutkan level sell. Technical view 27 Januari 2021. Irfan untuk Agrodana. Technical Outlook 27 Januari 2021 jam 11:20 waktu Indonesia bagian Barat. Kembali dengan DXY Outlook atau Indeks Dollar Outlook. Oke, kembali dengan potensi pergerakan yang ternyata memang mengalami pelemahan untuk US dollar. Anda bisa lihat di sini candlestick berwarna merah, ini menandakan penurunan. Lalu kalau kita kombinasikan set perbesar seperti ini, real body di tanggal 25 Januari dibandingkan dengan real body di tanggal 26 Januari. Lihat saja seperti ini, berarti kita mendapatkan pola bearish engulfing, yang artinya hari ini seharusnya akan terjadi bearish kembali. Tapi kembali lagi, beberapa waktu yang silam juga kita sempat melihat dari per candle, tapi sayangnya ternyata untuk US dollar tidak berlaku. Tapi kita lihat ya, dari polanya saja, kemarin kita sudah sempat bahas ini, bahwasannya saya mencurigai adanya kemunculan head and shoulder. Kalau kita asumsikan ini bagian left, ini bagian head, dan ini bagian right shoulder. Dan itu sudah terbentuk ya. Tinggal permasalahannya adalah tentang neckline. Ya, neckline-nya bisa seperti ini, atau mungkin saja Anda ambil garis datar seperti ini ya, garis datar di antara ini. Jadi kemungkinan potensinya kalau berdasarkan neckline seperti ini, berarti kita akan mendapati pola support yang harus ditembus berada di 90.06. Kemudian kembali saya ingatkan juga pola pergerakan masih di dalam zona Fibonacci retracement. Ini adalah 23.6% di area 90.15. Kemudian 90.73 itu adalah 38.2%. Pola head and shoulder sendiri bisa gagal kalau ternyata zona head ini berhasil ditembus. Dan perspektif dari H4-nya sendiri, potensinya ini kebetulan kemarin sebetulnya sudah kita jelaskan. Hanya saja tadi malam saya sedikit membuat berbeda. Outlook-nya sudah saya tandai beberapa tanda. Oke, ini persis dengan koridor yang sempat kita curigai kemarin. Bahwasanya kenaikan akan relatif sama atau equal dengan bagian left, atau bisa sedikit lebih rendah atau bahkan lebih tinggi dari bagian left. Yang ternyata yang terbentuk adalah equal ya, equal. Saya asumsikan tail yang terjadi di bagian left ini saya abaikan. Jadi saya lihat real body-nya saja, ini equal. Dan layak untuk dijadikan right shoulder? Ya,
betul sekali. Tinggal permasalahannya kemarin atau tadi malam lebih tepatnya dia sudah sempat meluncur, sayangnya tidak berhasil tembus. Jadi kita akan lihat potensi kali ini apakah dia rebound hanya sementara atau konsolidasi sementara, kemudian nantinya break areal neckline. Ya, ini sepanjang garis biru ini adalah areal neckline dan saya sudah tandai dengan flag di sini atau bendera di sini. Breakout berarti confirm. Jadi breaknya area 90.10 ya atau 90.06 tadi di grafik daily. Kalau ini ditembus berarti kita mendapatkan pola head and shoulder. Tapi kita akan lihat potensi tersebut dalam beberapa jam ke depan. 50% target 89.636 dan main target atau target utama 89.14. Kemudian di grafik H1 juga relatif sama. Kemarin kita memperkirakan adanya kenaikan sebagai spike double top ya. Double topnya memang terjadi, tapi top yang kanan atau top yang kedua relatif lebih tinggi. Tidak apa-apa, yang terjelas bagian dari neckline yang juga setara atau sejajar dengan area historical price yang kita tandai di sini juga ternyata berhasil ditembus. Dan kali ini area resisten masih tetap berada 90.30. Spike akan diperlukan, lalu kemudian nantinya kita tinggal lihat apakah dia spike berlanjut, artinya tembus kembali, atau memang rejection kembali untuk mengalami penurunan. Jadi kalau view gold 27 Januari 2021 jam 11:26 waktu Indonesia bagian barat, high 1851.70 dan low 1843.10, running price 1845.80. Kembali dengan zona penurunan, meskipun kalau kita lihat ya secara detail kita tidak fail totally karena memang kemarin di sore hari lebih tepatnya atau lebih tepatnya saat menjelang atau memasuki sesi Amerika, dia sempat tergelincir di 1848.20 lalu kemudian dia rebound ke 1859 ya lebih tepatnya areal tersebut, namun sayangnya tidak berhasil menembus zona 1861. Nah, persis dengan apa yang kami sajikan kemarin, bahwasanya Anda harus berhati-hati di zona merah ini 1858 1862. Kalau ini gagal ditembus atau mungkin saja dia gagal sustain atau stabil di atas zona tersebut, hati-hati akan terjadi tekanan, dan exactly itu yang terjadi di pertengahan malam sampai pagi dini hari. Nah, kemudian dia terus ditutup ya 1850. Nah, ingat yang kemarin saya sampaikan ya bahwasanya ini dengan inverted hammer tapi juga dengan kondisi yang tidak terlampau ideal. Lalu kemudian kita mendapati pola evening star di pola sebelumnya. Dengan demikian pola evening star atau morning star lebih tepatnya yang kita nantikan atau ekspektasikan itu gagal terwujud karena candlestick yang ditutup di tanggal 26 Januari ternyata lebih berbentuk bearish candle. Jadi kita akan lihat potensi berikutnya adalah apakah hari ini dia akan tutup di bawah zona MA 200 apa tidak. MA 200 sendiri akan berada 1847.80 yang sampai saat ini areal terendah sudah tercipta di bawah zona tersebut yaitu 1843.10. Tapi hati-hati, yang kita perlukan adalah sesi penutupannya. Jadi kalau misalkan totally dalam hari ini katakanlah berhasil di subuh ataupun di waktu dini hari menjelang penutupan ternyata memang betul-betul ditutup di bawah zona daily MA 200, maka potensi esok hari masih akan terjadi tekanan. Tapi lagi-lagi kalau misalkan yang terjadi adalah bentuk candle seperti ini ya, mirip dengan yang tanggal 22 Januari yang lalu, misalkan dia tail terlebih dahulu panjang lalu kemudian ternyata ditutup di atas ya, berarti ini tidak menandakan bahwasannya penurunan akan terjadi esok hari. Nah, ekspektasi saya hari ini kalaupun ini terjadi penurunan, maka kita akan lihat seperti ini. Ya, itu semua tergantung dari skenario apa yang akan terjadi dengan FOMC nanti malam. Jadi kita akan menggunakan beberapa strategi di sini. Bisa saja tiba-tiba Anda harus melakukan buy on breakout atau bahkan tetap melakukan sell. Oke, di grafik H4-nya langsung kita lihat dari potensi pergerakan kemarin yang ternyata kalau kita lihat lebih jelas, ini saya hapus terlebih dulu. Oke, Anda silakan fokus bagian ini ya. Jadi tadi pagi saya sudah mendapati dan men-share kepada Anda semua bahwasannya yang saya cermati sekarang adalah di areal ini. Ini sebenarnya menjadi dua catatan ya. Kalau misalkan dia tembus zona support, ini berarti declining atau descending triangle kita sebutnya, maka target yang tertuju ya, terfokus adalah pola penurunan sesuai dengan ketinggian tersebut dan saya mendapatkan zona 1824. Yang kedua, kalau misalkan ternyata tadinya saya berpikir kalaupun dia rebound, nantinya kalau misalkan ternyata tembus berarti dia ada bullish pennant. Tapi sampai saat ini yang terjadi adalah bearish atau declining atau descending triangle. Nah, 50%
50%-nya di mana? 50%-nya akan berada di zona 1834 sampai 1837. Jadi hati-hati. Kalau sampai pertengahan malam sudah turun di bawah 1835 atau bahkan sudah mencapai 1824 misalkan, hati-hati karena nantinya yang dikhawatirkan adalah vice versa atau kebalikan arah atau kebalikan respon saat rilis statement dari FOMC. Ingat, yang terpenting adalah jangan sampai ada kalimat tentang taper. Kalau itu yang terjadi, setidaknya ini bisa rebound. Ya, meskipun secara technical reboundnya tidak akan terlampau fantastis. Lalu kemudian skenario yang kedua, kalau misalkan ternyata dia relatif sama atau tidak ada perubahan atau cenderung agak sedikit dovish, ya dovish-nya tidak terlalu kentara, dalam artian dia meyakini bahwa ekonomi sudah pulih dan QE mungkin bisa ditukar atau bahkan dikurangi dalam waktu mendekat, ya setidaknya dia memberikan clue akhir tahun, maka kemungkinan potensinya itu akan memberikan dampak depresi ataupun penurunan. Tapi yang kita butuhkan adalah yang cenderung ultra dovish. Ultra dovish-nya adalah kalau sampai Powell memberikan statement yang cenderung memberikan kekuatan bahwasanya dia yakin bahwa ekonomi masih terganggu oleh pandemi sehingga terlampau dini untuk keluar dari krisis tersebut dan juga QE dan ataupun suku bunga. Maka itu yang kita sebut dengan ultra dovish dan itu otomatis nantinya akan memberikan dampak reversal yang cukup tinggi dan saya yakin mungkin 1866 atau 1868 yang pernah terjadi 2 hari sebelumnya itu bisa dilewati. So kita akan lihat potensi tersebut. Kalau itu yang terjadi, kalau ultra dovish yang terjadi, maka switch posisi Anda menjadi buy saat dia menembus zona 1858 ataupun 1862. Oke, kemudian di grafik H1 pola pergerakannya ini yang kemarin terjadi, ternyata Anda bisa lihat sini tertahan di area ini. Saya hapus juga ini ya. Kemarin kita sudah memiliki zona ini di mana ternyata dia sudah mulai penurunan. Jadi sangat wajar kalau tadi pagi saya memberikan statement ataupun suggestion untuk melakukan sell on pullback kurang lebih teritori 1851 maupun 1853 karena bagi saya itu merupakan teritori yang sangat maksimum ya. Anda bisa lihat di sini 50% dan juga 61.8. Jadi saat dia tembus seharusnya dia akan ada pullback ya. Sayang pullbacknya hanya sampai 1851. It's okay. Kemudian TRP kedua juga sudah akan tercapai 1839 karena sampai saat ini dapat 1843 ya. Area tendanya masih tertahan di 76.4%. Nah, sampai siang atau mungkin menjelang sesi Amerika perhatikan kenaikan sampai 1848 mungkin ini masih bisa tetap tekanan maksimum 1832 Anda sudah mulai aware ya, mulai berhati-hati. Nantinya kalau ternyata ya, seperti yang saya sempat berikan catatannya, kalau ternyata skenario yang kedua yaitu terkait dengan market discount, maka hati-hati kalau misalkan penurunan sudah terlampau dalam, siap-siap vice versanya di kisaran 1832 atau bahkan 1824 atau bahkan yang paling maksimum adalah 1809, 1812. Selalu dengan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodan.